Selamat tahun baru Imlek, Gongsi Oh iya, Facai betul. Kemarin makan. Siapa? Lu yang Iya, makan makan. Lu pulang kampung nih jadi ceritanya. Pulang kampung kemarin. Iya, pulang kampung. Pulang kampung ke Pulang Bandung. kampung, ke Bandung. Ke Bandung. Nah kebetulan gue ngerasain Imlek di Semarang kemarin. Wih. Lumayan rame banget di Semarang. Sip, Ya sip. nggak rame banget lah, tapi Udah menarik agak lah. ini ya, nggak serame tahun-tahun sebelum Iya COVID dong, mungkin ya. iya kayak gitu. Tapi ya menarik lah ngerasain Imlek di kota orang ya, kayak gitu kan. Hype-nya ya. Betul, sebelumnya kan paling gue ngerasain Imlek ya cuma di Jakarta atau di Malang, di kampung gue kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong di meja kita ini ada jeruk, ini sebenarnya jeruk elu yang bawa. Ini kayak ini loh, meja buat apa namanya? Apa? Hah? Kalau di orang Chinese itu meja abu. Enggak lah, ini buat makan kita ya. Ini buat makan kita nanti Okay. lah. Tapi ngomong-ngomong sekarang hari ini ya kita tuh nggak akan kita nggak usah lah ngomongin masalah finance dulu lah, nggak usah lah ngomongin masalah bagi-bagi uang, ngomongin masalah utang, investasi, enggak dulu. Lah kalau itu kan dapat angpau juga, duit juga itu. Minggu depan aja kita bahas. Oke. Karena hari ini gue mengundang salah satu kolega gue, dia apa ya, bisa dibilang suhu lah, suhu feng shui. Bukan perzodiakan ya sebenarnya. Astrologi Cina, astrologi Cina ya gitu. Mungkin orang-orang kebanyakan taunya si bapaknya nih, Kang Hongkian. Bapaknya Kang Hongkian lah. Kali ini yang akan hadir ada ngobrol sama kita itu ada Kang Singwat, anaknya dari Pak Kang Hongkian. Kayak gitu. Oke, kita sapa aja. Halo Pak Kang. Halo Pak Mas. Mas, karena masih muda banget ya kan. Oke, halo Mas Kang, gimana kabarnya? Selamat tahun baru Imlek. Gongsi Facai. Gongsi Facai ya. Selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek ke 2573 ya. Ini masuk di tahun macan air. Ini masih bisa dirayakan dong ya, Mas Kang? Masih. Oke. Iya, karena baru awal memang. Kita baru masuk hari ketiga ini. Baru hari ketiga. Iya. Nanti hari ke-15 ada acara lagi ya? Ada, Cap Gome. Oke, benar. Makan enak lagi kita. Makan kita. Nah, kalau diundang tidak menolak. Oke, Mas Kang, sebenarnya bisa nggak sih dibilang kalau kayak peruntungan Chinese astrologi? Iya, Chinese astrologi sama Feng Shui itu sama nggak sih? Dia mempunyai akar yang sama, betul. Jadi akarnya itu semuanya dari yin yang 5 unsur ya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan hitungan ya. Dari hitungannya kita bisa hitung berupa ramalan ya, dan juga hitungan secara lebih spesifik ke individu seseorang, sehingga kita bisa atur tempat tinggal dari kedudukan orang tersebut yang terbaik seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya akarnya sama ya, Pak? Iya, betul. Akarnya sama. Jadi zaman dulu ribuan tahun yang lalu memang Feng Shui itu belum ada. Ya, hanya nenek moyang kita yang melihat ke langit dan mengerti astrologi, ya, mengerti musim-musim untuk dipakai dalam memanen ya, ya hasil pangannya ya. Jadi di situ baru lanjut ke Feng Shui kuburan, karena itu dasarnya itu memang Feng Shui kuburan adalah untuk sebagai kita orang Tionghoa, kita sangat menjunjung tinggi ya, bagaimana kita dapat menghormati orang tua. Meskipun orang tua meninggal, juga kita mau menempatkan orang tua di posisi yang terbaik gitu. Ya, jadi pengembangannya gitu, dari untuk bercocok tanam, lalu untuk fungsi kuburan, lalu dipakai fungsi untuk rumah ya. Oke. Nah, seperti tapi itu. Berarti ada hubungannya nih antara Feng Shui dengan Shio? Ada. Jadi
untuk mengetahui dan mencatat, merekod tanggal lahir seseorang lebih spesifik, maka ditentukanlah show-nya. Itu namanya 12 show adalah 12 cabang bumi gitu. Ada unsur Ya. juga. Ada unsur sisipannya, betul. Makanya setiap kali ada show macan, ada sisipannya macan air, macan api, ya. Ada 5 elemen yang akan disisipkan di tiap-tiap tahun. Oke. Nah, Kita langsung aja nih macan langsung aja. air ini gimana deh? Bener, kita mau pengen tahu karakter tahun macan air ini kayak gimana sih, Mas? Iya, jadi kalau untuk meramal tahun ini seperti apa, kita harus berkaca dulu di tahun lalu. Tahun lalu itu seperti apa? Nah, kalau kita tahu ya tahun lalu adalah tahun kerbau logam 2021 ya. Nah, kerbau logam itu udah tahu belum sifat kerbau itu seperti apa? Belum. Enggak ya? Kerja keras yang saya tahu. Kayaknya kerja keras. Betul sekali. Jadi identik ya kalau show kerbau itu orang yang pekerja keras ya. Hewan kerbau itu identik pekerja keras. Ya, jadi di tahun 2021 memang dituntut orang itu lebih bekerja keras, ya, bekerja keras dan memiliki ambisi, ya, ambisi yang tinggi, ya, malah kadang malah terlalu besar, malah terlalu muluk di tahun 2021 karena elemen logam itu begitu kuatnya. Nah, saking kuatnya banyak di tahun sebelumnya itu orang memasang target sangat tinggi, ya, dan malah tidak melewati proses strategi yang sangat baik gitu. Jadi lebih ugal-ugalan menentukan targetnya. Karena diharapkan COVID udah selesai tahun 2021 kan. Nah, jadi kalau kita berkaca di tahun kerbau seperti itu, nah di tahun macan air malah kebalikannya. Bakal muncul banyak pengusaha yang kompeten, yang memiliki leadership, punya karakter kepemimpinan yang tinggi. Jadi dalam menentukan segala hal, itu sangat mementingkan kepemimpinan, ya, tidak lagi asal dengan target yang tinggi aja. Nah, dengan target yang tinggi aja sebenarnya tidak cukup karena kita harus membutuhkan kepemimpinan yang juga memadai supaya tidak merugikan orang lain. Nah, kalau tahun lalu itu logam yang tinggi, sekarang unsur kayunya yang tinggi. Seperti itu. Artinya akan lebih baik nih, Pak. Semua ada dua sisi ya, positif dan negatif ya. Jadi kalau kita lihat di tahun macan air itu berarti unsur kayu akan melonjak tinggi, berarti banyak sekali pengusaha yang mengambil keputusan yang berani. Oke. Ya, jadi kalau keputusan berani pasti banyak perubahan. Ya, siap nggak dengan perubahan? Ya, dan juga siap nggak sama keputusan yang sulit. Nah, kalau keputusan yang sulit pasti menghasilkan banyak pertentangan. Ya, banyak yang juga berspekulasi dengan keputusannya. Ya, jadi keputusan-keputusan sulit ini harus diambil sebagai pemimpin gitu. Ya, diimbangi dengan insting, intuisi yang bagus dan juga logika yang seimbang gitu. Baru bisa melewati tahun macan air dengan baik. Seperti itu. Kalau sektor industri yang menanjak di tahun macan air ini apa? Nah, kalau tahun lalu yang menonjol itu adalah unsur airnya, ya, ada unsur air, unsur disusul dengan unsur logam. Nah, kalau di tahun macan air yang akan mencuat adalah unsur kayunya, unsur api, dan unsur logam. Ya, nah, yang menyusul adalah unsur tanahnya. Jadi usaha di bidang jasa, properti, ya, itu akan mengalami perbaikan di tahun ini.
Menarik ya, kayak jasa dan properti. Kayaknya ini bisa kita tengok-tengok dikit lah ya Pak ya. Dikulik-kulik buat orang-orang yang mungkin mau masuk, mau bikin usaha baru Memulai lah ya, bisnis, atau memulai ya. bisnis lagi kayak gitu. Oke, Pak Kang, kalau untuk di tahun macan air ini ya, dari kedua belas CEO, CEO mana aja sih Pak Kang yang paling selaras atau bisa dibilang paling beruntung kali ya? Yang paling beruntung pasti siomay. Siomay, enak dong. Oke, kalau ada 12 show, kalau kita mau tentukan mana yang paling bagus, mana yang paling rendah di tahun ini, kita mulai dulu dari yang tertinggi keberuntungannya atau terendah dulu nih? Paling tinggi dong, yang hokinya paling tinggi. Itu yang Hokinya ditunggu. paling tinggi, oke. Berarti positif sekali ya di sini ya. Jadi show yang paling masuk di keberuntungan paling tinggi adalah show kuda, ya. Lalu ada show kelinci, lalu disusul dengan show anjing. Nah, untuk yang bershow anjing ini recovery istilahnya ya, dari tahun yang ciong masuk ke tahun yang bagus. Ya, jadi di tahun yang ciong masuk di tahun yang bagus sekarang, bagi show anjing itu akan mengalami perubahan yang cukup signifikan, malahan kadang mengagetkan. Ya, mengagetkannya jangan sampai akan terkejut-kejut. Ekspektasi ya, melewati ekspektasinya. Ya, jadi bagi yang bershow kuda, bershow kelinci dan bershow anjing itu paling hoki dan harus memaksimalkan waktu yang ada. Tetap harus kerja keras berarti ya? Harus, kalau enggak nanti apa yang sudah diramalkan dihitung bagus, tapi tidak melakukan apa-apa ya percuma juga. Oke. Nah, kalau untuk yang paling, tadi kan paling hoki ya? Paling hoki. Yang paling enggak, kok enggak banget ya? Apa sih bahasanya? Yang paling di bawah itulah ya. Di bawah hoki tapi biasa-biasa masih di level yang lebih rendah ya. Jadi di situ ada show kambing, show naga, show kerbau. Ya, show kambing, show naga dan show kerbau. Ini ketiga tahun ini sebenarnya juga ciong di tahun lalu. Ya, tapi mereka tidak sebagus show anjing. Ya, jadi di tahun lalu itu ada 4 show yang ciong. Ya, show naga, show kerbau, show kambing, dan show anjing. Nah, tapi tadi saya sudah sebutkan show anjingnya. Ya, show anjing itu masuk dalam kategori bagus sekali. Nah, lalu disusul dengan kategori bagus itu ada di naga, kerbau, dan show kambing. Nah, ketiga show ini pun boleh menarik nafas ini ya, lebih santai lagi ya, soalnya masuk dalam kategori bagus dan bisa melakukan hal-hal yang penting. Misalnya mau berhenti kerja, mau pindah rumah, mau memulai sesuatu yang baru. Nah, itu bisa memanfaatkan tahun macan air. Mas Kang, artinya keputusan-keputusan penting bisa diambil di tahun ini gitu ya? Betul ya, jadi keputusan yang penting itu harus diambil di waktu yang tepat, yang baik. Ya, jadi kalau kita mengetahui show kita dalam kondisi jelek, jangan terlalu mengambil resiko atau mengambil keputusan yang penting. Ya, apalagi ditunda dalam semua ya? Dalam hidup itu, perubahan hidup itu cukup signifikan seperti pindah rumah, lalu juga memulai bisnis baru, itu pasti akan banyak mendapatkan rintangan ya bagi show yang ciong. Oke. Di bawahnya itu lagi? Di bawah itu lagi ya. Ini kita masuk ke 2 show ya, yang dikategorikan sangat bagus di tahun kerbau logam, ya, masuk di tahun macan air itu mengalami penurunan yang cukup drastis, tapi masih oke. Ya. Lalu ada yang show-nya oke, nah di tahun macan air masuk turun lagi.
kualitas keberuntungannya, yaitu show ayam, ya. Yang kedua adalah show tikus. Ya, bagi show ayam dan show tikus itu meskipun penurunannya cukup signifikan, tapi jangan terlalu pesimis, masih ada peluang yang masih bisa dioptimalkan. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa optimalkan keberuntungannya, sehingga bagi yang show tikus atau show ayam itu bisa mendapatkan hasil juga. Ya, jadi jangan terlalu pesimis yang tadi saya sebutkan show-nya. Nah, sekarang kita masuk ke show yang beneran ciong. Ya, kalau yang tadi itu masih oke. Ya. Sekarang kita masuk ke tahun yang ciong atau show yang ciong. Ya, urutannya ada dari show macan dulu. Loh, kok macan nama macan ciong? Ini banyak sekali pertanyaan, kenapa kalau show yang sama masuk di tahun dia sendiri, kenapa ciong? Nah, karena memiliki konflik yang sama, memiliki konflik of interest yang sama, ya, keinginan yang sama. Jadi punya memiliki ciong juga meskipun nggak terlalu besar. Ya, jadi bagi yang show macan, tolong hati-hati, ya, ciongnya meskipun nggak terlalu besar, tetap tidak boleh mengambil keputusan yang penting. Ya, setelah show macan ada show babi, lalu ada disusul dengan show ular. Ya, yang paling ciong adalah, saya garis bawahin, ini paling ciong adalah show monyet. Oke, berarti apa bisa dikatakan show monyet mendingan tiduran apa aja. ya tiduran aja, atau udah deh nggak usah ngapa-ngapain deh, diem aja gitu, ya, biar aman gitu. Jangan. Jadi kalau kita masuk di tahun yang ciong itu ada kiat-kiatnya. Ya, saya mau bagikan kiat-kiatnya, terutama bagi yang show-nya tadi disebutkan ciong atau tidak selaras. Ya, tolong dicatat kiatnya nomor 1 adalah prinsip, ya, prinsip dan leadership yang kuat di tahun macan air. Ya, bagi yang ciong berarti dalam tahun macan air tidak boleh ragu mengambil keputusan. Malah nggak boleh ragu. Ya, tidak boleh bimbang, tidak boleh lemah leadershipnya. Ya. Artinya dia harus tahu tujuannya, ya. Betul, ya, harus tahu tujuannya. Juga tidak boleh kebalikannya terlalu percaya diri apa? Nggak pede. Ya, tidak boleh tidak pede, ya, harus pede. Tapi nggak boleh over bagi juga. Yang show itu nggak boleh nggak pede, ya, harus siap dalam mengambil keputusan. Ya, lalu yang kedua kiatnya adalah tidak boleh terjerat sama iming-iming yang tidak logis. Oh, ini nih menarik nih. Ini jadi kalau ada orang nawarin usaha gitu kan, dengan bunga-bunga yang gede banget, jangan dulu, ya kan? Betul. Jadi kalau mau mengambil sesuatu yang bentuknya spekulasi di tahun macan air, itu harus memiliki fundamental yang kuat di belakangnya. Ya, jadi pelajarin dulu investasi yang mau dijalankan, apakah betul memiliki base yang kuat, nah baru bisa ambil keputusan. Ya, intinya kita harus benar-benar imbangin antara insting dan logik kita. Mas Kang, itu bukannya semuanya juga begitu ya, disarankannya mestinya ya? Ya, yang ciong nggak ciong juga ya? Macan air ini yang benar-benar kita garis bawahi dan kita utamakan. Oke, Ya. selanjutnya ada kiat apa lagi, Mas? Yang ketiga adalah
kedisiplinan. Kalau di tahun sebelumnya di kerbau logam itu kedisiplinan tidak usah diajarkan lagi. Ya, orang-orang itu memang udah kerja keras, harus kerja keras dan dipaksa untuk kerja keras. Nah, tapi di tahun macan air, kedisiplinan akan kembali merosot. Ya, orang-orang akan bisa tidak disiplin lagi dan melupakan tanggung jawabnya. Nah, jadi ada 3 kiat yang tadi saya bagikan supaya bagi yang ciong atau tidak ciong pun bisa menerapkan hal ini. Oke, mungkin itu kan yang kiat-kiat untuk yang ciong ya. Mungkin pesan-pesan yang untuk apa yang paling hoki biar takutnya ntar oh iya ini gue hoki terus ntar sombong ya kan lupa lah semuanya karena oh ya udah gue hoki-hoki aja nih gitu. Tenang aja gitu ya. Itu betul banget itu. Kalau penyakit di macan air bagi yang lagi bagus memang adalah over PD. Ya, terlalu over PD, saking over PD-nya malah seperti orang yang lupa diri atau sombong. Ya, jadi ini yang harus dihindari bagi sio-sio yang sebenarnya bagus ya tapi bisa lupa diri ya. Ya bisa jadi angkuh ya. Jadi yang hoki bisa kejeblos juga ya Pak? Bisa kejeblos juga ya. Jadi dalam 1 tahun itu tidak benar-benar seluruhnya waktunya itu jadi bagus. Ya ada bulan, ada hari yang harus kita hitung supaya kita bisa tahu mana yang benar-benar bagus harinya dan waktunya sehingga kita bisa terhindar dari kejelekannya. Karena ini in general aja kan dalam 1 tahun. Betul, sifatnya ini kalau show lebih general. Kalau mau lebih spesifik harus menyertakan tanggal bulan, jam, dan tahun lahirnya. Bawa akte lahir. Bawa akte lahir, betul. Sama jam loh. Iya kan ada di akte itu kan ada jamnya. Kita lahir. Akte lahir gua nggak ada. Lu akte lahir lu lama kali ya gue rasa. Jadi intinya semuanya nggak boleh sombong nih ya. Semua nggak boleh sombong. Harus disiplin, harus tegas mengambil keputusan gitu ya Mas ya. Leadership. Betul. Oke. Ada yang mau tanyakan nih? Mumpung lu katanya mau nanya. Gue udah cukup senang nih. Sio gue udah paling hoki nih katanya. Ya sio kuda Mas Kang. Sio kuda ya. Jadi bagi yang bersio kuda memang harus memanfaatkan waktunya. Jadi nggak bisa leha-leha juga karena di saat inilah yang harus kita manfaatkan, kita kerjakan supaya bisa menuai hasilnya. Oke. Kerja dulu baru hasilnya ya. Iya dong. Oh, iya. Enggak, saya pikir enggak dong. Enggak, saya pikir kan ini. Gue pikir kan kemarin gue udah kerja keras, sekarang menuai hasil gitu kan. Mungkin ada begitu. Jadi kalau di tahun yang bagus itu bisa keberuntungan yang datang itu bisa macam-macam ya, bukan soal ekonomi doang, bisa berupa kesehatan yang baik, keharmonisan dengan keluarga, ya, lalu juga bisa dengan networking yang lebih luas, ya, untuk pertemanannya, untuk jodohnya, untuk networking usahanya itu bisa berkembang semua di tahun yang baik. Siap menyongsong tahun macan air dengan penuh semangat ya dan kerja keras kayaknya. Oke, Mas Kang, dari saya udah cukup nih. Saya udah udah apa ya? Udah jelas ya kan mana yang paling hoki, mana yang sedang-sedang saja, mana yang paling ciong ya kan. Dan semoga yang lain bisa dapat info yang apa ya? Infonya bisa sampai gitu kan dan bisa apa ya? Bisa lebih wait and see, aware lah ya. Lebih aware, benar. Lebih aware sama tahun macan air kayak gitu. Dan berharap. Dan karena kemarin mungkin ada yang nggak bagus, sekarang mungkin bisa lebih bagus, ya kan? Yang kemarin nggak tegas, sekarang bisa lebih tegas, biar dapat yang bagus, gitu. Oke, ya, Mas Kang, terima kasih udah mau berbagi informasi sama kami.
Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Ya, sehat-sehat selalu. Mengingat Omikron di Jakarta semakin meningkat ya. Oh iya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin, 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 amin. Oke, Mas Kang, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu. Oke. Nah, gimana nih, Pok? Setelah lu mendengarkan dari Bahagia gitu peruntungan. apa enggak gitu ya? Oh iya dong. Lu sebenarnya gue mau nanya juga, lu tuh sebenarnya percaya apa nggak sih sama yang namanya peruntungan sio itu? Peruntungan sio. Yang gua tahu tuh kayak feng shui dan segala macam itu dia tuh modelnya ini, dia tuh ada hitung-hitungan. Yang tadi ya, yang tadi dijelasin kan ya kan? Ada Bener. hitungan. Jadi dia bikin hitungan, makanya ada logikanya lah kalau feng shui itu. Kalau ini kan mungkin sio ini kan ditambahin bintangnya juga ya. Betul. Gue sih percaya kalau untung. Tapi kalau jelek, Kalau jelek, pura-pura nggak tahu. Oke. Pura-pura nggak tahu. Ya sama aja. Kalau gue kalau baik ya udah gue aminin aja. Tapi kalau jelek ya udah sih bodo amat ya kan. Apalah itu ya Pokoknya kan. kita tetap aja jalanin gitu. Betul. Kan. Soalnya kalau mikirin gini, misalnya kalau misalnya dapat ramalan jelek gitu ya, terus dipikirin, terus aduh gimana ya, wah malah beneran kejadian. Bener, malah bisa bahaya banget ya kan. Malah beneran kejadian. Gitu. Jadi mendingan ya kita jalanin aja deh gitu. Kalau dapat jelek dijalanin aja seikhlasnya. Yang penting wait and see, tetap berdoa, tetap usaha, tetap gitu aware ya. gitu ya, tetap gitu. waspada Okay. gitu, nggak ugal-ugalan tadi. Betul, gitu. enggak ugal-ugalan.